Hai hai hai, welcome back again guys. Nah, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Grid episode 8 yang semakin seru. Seperti biasa, Mimin selalu berharap teman-teman selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, mari kita mulai reviewnya. Ini dia. Nah, Seha tiba-tiba aja marah banget kepada si bapak cleaning service. Dia mengatakan kenapa hal aneh selalu terjadi jika si bapak ini masih hidup. Kemudian anak dari si bapak itu berusaha untuk menyelamatkan ayahnya, tapi Seha tidak sengaja menyenggolkan benda teleportasi itu kepada si anak sehingga dia terluka. Lalu Seha berteleportasi lagi ketika si Mbak Ghost ingin membius ibunya. Lalu dia menghentikan kegiatan dari si Mbak Ghost itu, lalu si Mbak Ghost langsung segera menghilang. Lalu Seha berteleportasi lagi di hari di mana pertama kali si Kimanok itu tercidak. Dia menanyakan hal-hal terkait dengan Grid kepada si Mbak Ghost. Lalu si Mbak Ghost mengatakan bahwa Seha tidak akan bisa mengubah apapun. Dan dia juga mengatakan kepada Seha untuk tidak ikut campur karena dapat membahayakan dirinya dan juga orang lain. Nah, setelah itu Seha langsung berteleportasi lagi kembali ke tahun 1997. Namun ceritanya agak sedikit berbeda, di mana ayahnya dibawa masuk oleh si Mbak Ghost setelah dia membuat ayah Seha menjadi koid. Jamnya juga berbeda, pada saat itu jam 9 malam, lalu dia mengejar si bapak cleaning service itu yang mau melarikan diri. Ketika si bapak cleaning service ingin diserang oleh si Mbak Ghost, dia membela diri dan juga memukulkan tabung apar kepada si Mbak Ghost, sehingga si Mbak Ghost langsung lemah dan juga terjatuh. Tapi setelah itu Seha yang langsung ngebunuh si bapak cleaning service itu di depan anaknya sendiri. Oleh karena itulah cerita dari masa lalu menjadi sangat-sangat berbeda dengan sebelumnya. Dan pada hari itu Seha langsung merelakan kematian ayahnya dia. Sedih banget sih. Kemudian si bapak penjaga yang sempat dikejar oleh si Mbak Ghost karena mengetahui bahwa dia dan juga Seha adalah seorang time travel. Hampir aja si bapak ini juga menjadi korban, tapi untung aja Seha menyelamatkan bapak itu dan dia yakin bahwa si bapak ini di masa depan tidak akan pernah membocorkan tentang mereka. Oleh karena itu, Seha menyuruh si Mbak Ghost untuk membebaskan si bapak itu. Kemudian Seha bertravel lagi ke tahun 2000 di mana dia bertemu dengan dirinya sendiri. So, Mimin mau klarifikasi ya. Kalau anak yang sebelumnya itu memang bukan Seha dan dia jujur kepada Sebyok bahwa itu bukan dirinya, tapi memang anak dari si bapak cleaning service. Nah, ketika dia bertemu dengan dirinya versi mini, dia mengatakan bahwa suatu saat nanti ketika dewasa, anak itu akan menjadi orang yang hebat. Lalu setelah itu Seha kembali lagi ke masa sekarang. Kemudian dia mengatakan kepada Eugene dan juga Sebyok bahwa dirinya sudah melihat dunia tanpa Grid dan itu benar-benar tidak bisa diceritakan, saking anehnya dan juga saking buruknya. Setelah itu mereka tiba-tiba aja disuruh keluar dari ruangan itu oleh detektif yang menunggu mereka di luar. Kemudian Eugene mengecek pintu tersebut yang ternyata kan di balik pintu itu udah dipasang bom. Dan pada saat menuju ke sana, Eugene langsung terkena ledakan. Lalu Seha sebenarnya meminta tolong kepada si Mbak Ghost untuk memutarbalikkan waktu sementara agar mereka semua bisa selamat dari sana. Lalu si Mbak Ghost menuruti permintaan Seha dan mereka kembali ke beberapa hari sebelumnya. Sebyok kembali ke daerah rekonstruksi di beberapa hari sebelum kejadian tersebut. Kemudian Seha kembali ketika dia berada di kantornya. Dan dia pun cukup lega karena pada saat itu dia bertemu dengan Eugene dengan kondisi yang masih baik-baik saja dan juga sehat walafiat. Dia juga senang banget karena melihat si Ibu Choi juga masih hidup dan baik-baik saja. Sebyok juga langsung menelpon Eugene dan menanyakan apakah kabar Eugene baik-baik aja. Eugene bingung dong kenapa tiba-tiba Sebyok menjadi baik banget dan menanyakan kabarnya. Udah mulai perhatian nih Sebyok ya kan?
Saiha juga pergi menemui si bapak ini, dan si bapak itu ternyata ingat kalau di masa lalu dia pernah bertemu orang yang sama dengan yang ada di hadapannya dia. Wow, tapi si bapak itu kayaknya lebih memilih untuk diam walaupun dia sempat kaget sesaat. Kemudian Saiha pulang ke rumahnya, dan pada saat itulah ternyata dia bertemu dengan ibunya, dan ibunya baik-baik saja. So memang semuanya kayak di-reset gitu sama si Mbak Ghost, dan beberapa orang masih hidup dan nantinya pasti bakal ada korban yang lainnya. Kemudian ayahnya Saiha juga meninggal tidak di tahun 1997, melainkan di tahun 2005. Kemudian hubungan ibunya dengan si ibu Choi juga kayaknya kurang baik karena ibu Saiha agak kurang suka dengan karakter dari si ibu Choi. Ibunya Saiha juga menceritakan bahwa ayahnya Saiha lah yang dituduh sudah melakukan pembunuhan kepada si bapak cleaning service. Ayahnya juga dituduh bundir karena frustasi telah melakukan hal tersebut. Begitulah kira-kira cerita dari ibunya Saiha. Di sini juga ibu Saiha menjelaskan bahwa orang yang membangun grid adalah ayahnya sendiri. Sementara itu, Sae-byeok kembali lagi ke ruang bawah tanah ingin memeriksa keadaan Kim Manok. Nah, ternyata dia malah menemukan si ibu cleaning service udah nggak bernyawa lagi. Ternyata korbannya adalah si ibu cleaning service. Kemudian si ibu Choi dan juga anggotanya datang ke sana, dan di sini terlihat banget perubahan sikap dari Sae-byeok, di mana yang dulunya dia itu bersikap sangat arogan, tapi sekarang dia lebih lunak karena mengingat kejadian yang sebelumnya. Suami dari si ibu cleaning service sedih banget melihat istrinya seperti itu. Kemudian hubungan Sae-byeok dengan si ibu Choi juga udah cukup membaik, dan pembicaraan mereka juga lebih lunak dari biasanya. Karena biasanya kan mereka berdua itu saling pakai urat gitu kalau ngomong. Namun sekarang Sae-byeok lebih bersikap lunak kepada si ibu Choi. Dan tiba-tiba aja ketika mereka mau pulang, Eugene malah pindah mobil dan dia langsung masuk ke mobilnya si Sae-byeok ketika Sae-byeok ingin pergi mengantarkan suami si ibu cleaning service pulang. Sementara itu, si Mbak Ghost juga ternyata baik-baik saja. Kemudian dia juga pergi ke TKP untuk mengecek apakah yang bisa dia temukan di sana. Dan Mimin nggak tahu, dia tiba-tiba aja menyalakan alat teleportasi. Kira-kira apakah yang akan dilakukan oleh si Mbak Ghost ini? Apakah dia bakal ngeriset lagi? Atau gimana? Kita lihat nanti ya teman-teman. Semoga ada pembahasannya. Sementara itu, Sae-byeok dan juga Eugene semakin dekat lagi. Apakah ada harapan ya untuk mereka berdua agar rujuk lagi? Kalau Mimin sih setuju-setuju aja ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Silahkan buat komen di bawah. Nah, setelah itu Sae-byeok langsung mengantarkan Eugene balik lagi ke kantornya. Dan nama Saiha sudah balik lagi menjadi Kwon. Jadi tidak Kim Saiha lagi, tapi balik menggunakan marga ayahnya itu Kwon. Nah, setelah sampai di kantornya, Eugene juga mulai menunjukkan perhatian nih kepada Sae-byeok. Dia mulai ingin tahu kemanakah Sae-byeok setelah mengantar dirinya. Lalu Sae-byeok mengatakan bahwa dia bakal balik lagi ke kantornya. Sementara itu, si Kim Manok ternyata udah terdampar aja di taman bermain. Lalu dia menyadari bahwa orang-orang masih tetap mencarinya dan dia pun berusaha untuk sembunyi. Tapi ternyata ada salah satu dari pencarinya itu yang menyadari bahwa Kim Manok bersembunyi di tempat seluncuran gitu. Kira-kira apakah dia bakal ketahuan? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 9 minggu depan. Thank you for watching, see you next video, bye-bye.